Suatu ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan jalan-jalan dengan beberapa sahabat dan lewat di pemakaman. Beliau nangis sejadi-jadinya. Lalu sahabatnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ketika kami ingatkan engkau dengan akhirat, dengan surga, kau tidak menangis. Lalu kami ingatkan engkau juga dengan neraka, kau tidak menangis. Tapi ketika kami ingatkan dengan ini kubur, kau menangis." Apa kata Utsman bin Affan? Kubur itu adalah permulaan untuk menuju akhirat. Kalau permulaannya indah, mendapatkan nikmat kubur, tentu di akhirat jauh lebih nikmat. Tapi sebaliknya, kalau di alam kuburnya dapat azab kubur, nanti kalau sudah masuk akhirat, azabnya jauh lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan, dan tidak akan pernah mampu membayar nikmat yang Allah berikan dengan apapun yang kita haturkan kepada Allah. Sebanyak apapun syukur yang kita kerjakan, tidak akan seimbang dengan nikmat yang Allah berikan. Meskipun sepanjang umur, sekuat tenaga kita usahakan untuk beribadah, bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah sama dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh mudahnya kan begini, setiap kita ini tidur. Ketika tidur, orang sudah tidak beribadah, tidak berzikir, tapi tidur sendiri itu nikmat dari Allah. Coba bayangkan Pak, tidak tidur semalam, periksa darah besok, darah tinggi Pak. Karena itu Allah memberikan nikmat, bisa tidur, bisa bangun, sehat. Dan semua yang kita dapatkan harus disyukuri. Toh demikian, syukur itu tetap kembali kepada kita. Sesuai dengan firman Allah, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Pahalanya itu kembali kepada dirinya, karena Allah tidak butuh syukurnya hamba. Allah tidak butuh ibadahnya hamba. Allah tidak butuh pujian dari hamba. Yang butuh itu makhluk terhadap Allah. Ketika kita bersyukur, memuji, beribadah kepada Allah, itu artinya tetap kembali kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang senantiasa bersyukur, pandai mensyukuri nikmat. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita
ada hadis yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, yakni Abdullah dan Umar, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, apabila mati salah seorang kalian, fa innahu yu'radu alaihi maqaduhu bil ghadati wal 'ashyi, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore. Fa in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, jika dia termasuk penghuni surga, ya yang akan ditampakkan tempat duduknya dari penghuni surga. Wa in kana min ahlin nar, dan jika dia termasuk penghuni neraka, famin ahlin nar, maka dia akan diperlihatkan tempat duduknya dari penghuni neraka. Ini istilahnya azab kubur. Di antara bentuk azab kubur, ya ini diantaranya tempat duduknya di neraka diperlihatkan sore dan paginya. Kalau mendapatkan nikmat kubur, tempat duduknya di surga diperlihatkan. Yang tak terogu lemun pun panjenengan tampak tempat duduk di neraka bagi semua kita berharap mendapatkan nikmat kubur. Mengana ibu-ibu ya tas tore mandi ngaji ya. Gantian secara makule semangket nggih. Para jemaah sekalian, berkaitan dengan azab kubur, di sana ada istilah fitnah kubur, ada istilah nikmat kubur dan azab kubur. Karena itu kuburan atau barzakh atau alam kubur, seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Isa bin Maryam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur merupakan tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan merupakan akhir tempat dari dunia. Karena itu alam kubur disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh artinya al-fasil bainad dunya wal akhirah, pemisah antara dunia dan akhirat. Tapi dia tidak bersama penghuni dunia dan juga belum bersama dengan penghuni akhirat, belum betul-betul masuk akhirat, dan tidak bersama dengan penduduk dunia. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang yang sudah mati ruhnya di alam barzakh, dan itu merupakan rahasia Allah, perkara gaib yang Allah rahasiakan. Kalau jasad ditanam di bawah tanah, dikubur, ada pemakamannya. Sedangkan ruh yang sudah lepas dari jasad itu disimpan di alam barzakh. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai kalau sudah datang kematian kepada salah seorang mereka, berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa kembali beramal soleh yang saya tinggalkan. Kata Allah, kalla tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebuah kalimat, permintaan, rengean, tangisan, penyesalan di alam barzakh, yang diucapkannya
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka maupun di depannya ada alam barzakh sampai menunggu hari kebangkitan. Di situ, di alam barzakh, disebut dengan alam kubur. Karena itu para jamaah sekalian, suatu ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan jalan-jalan dengan beberapa sahabat dan lewat di pemakaman. Beliau nangis sejadi-jadinya. Lalu sahabatnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ketika kami ingatkan engkau dengan akhirat, dengan surga, kau tidak menangis. Lalu kami ingatkan engkau juga dengan neraka, kau tidak menangis. Tapi ketika kita ingatkan, kami ingatkan dengan ini kubur, kau menangis." Apa kata Utsman bin Affan? Kubur itu adalah permulaan untuk menuju akhirat. Kalau permulaannya indah, mendapatkan nikmat kubur, tentu di akhirat jauh lebih nikmat. Tapi sebaliknya, kalau di alam kuburnya dapat azab kubur, nanti kalau sudah masuk akhirat, azabnya jauh lebih besar. Jadi di alam kubur itu gambaran kecil. Dan kalau sudah masuk ke alam barzakh, kita sering mendengarkan ada hadis yang ditanya, marabbuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama dinuka, waman ikhwanuka. Orang muslim berkata, Allahu rabbi, Muhammad nabiyyi, wal islamu dini, wal quran imami, wal muslimuna ikhwani. Itu orang Islam. Mun saya jawab orang kafir, Pak, nggak bisa jawab. Cuma dia mengatakan, saya ucapkan seperti mana orang-orang mengatakan. Ketika kita, siapa orang ini? Nggak tahu dengan Muhammad. Malaikat menanyakan. Orang yang mengatakan, saya mengatakan di dunia ketika hidup sama seperti orang-orang mengatakan. Maksudnya tidak percaya kepada Rasulullah. Kalau sudah demikian, disiksa, dipukul oleh malaikat. Dan malaikat yang memukul itu dalam riwayat, ini bukan mungkar nakirnya ya. Mungkar nakirnya itu yang bertanya. Lah yang kalau misalkan tidak bisa menjawab, ada malaikat khusus yang menyiksa di alam kubur. Tuli, bisu, buta, dan memegang gada yang besar terbuat dari besi. Tapi besinya besi gaib ya, bukan besi seperti kita ini. Dipukul sekenanya, lalu dia berteriak sekeras-kerasnya. Cuman kata Nabi, yang mendengar selain as-sakolain, selain dari bangsa jin dan manusia. Hewan mendengar azab kubur, pohon mendengar azab kubur. Yang tidak bisa mendengar manusia dan bangsa jin. Ngimuni pakai hiding, Pak, tak ada orang yang dosa, tak ada orang yang tak asal, mesti semua sholat. Karena Pak, tahu, yakin azab kubur itu ada. Tapi karena tidak ditampakkan azab kubur, maka banyaklah diantara kita melalaikan sholat. Para istri durhaka, berani menentang kepada suami. Nah itu kan karena betapa tidak terlalu mendalami, menghayati tentang ada azab kubur. Karena itu Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai datang keyakinan. Beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah sampai datang keyakinan, yakni al-maut. Keyakinan itu adalah kematian. So orang bila pun mati, Pak, mesti percaya. Ternyata ini yang dijanjikan Allah. Malaikat mungkar nakir itu ada. Mungkin odi, Pak. Etanya yakin mata ke masjid. Coba etanya ki malaikat. Bedorin seni ka, Pak. Datang ke masjid, ditanya, "Kenapa tidak ke masjid, Mas?" Karena tidak ditanya oleh malaikat. Jawab berumah nih kah? Jawab berumah? Jawab, Pak. Kenapa sambian tero kaburu sama malaikat? Itu akibun bola. Polana tak tuli atau malaikat mungkar nakir.
Tapi kalau sudah ketemu, mesti dia percaya, mesti yakin. Di saat dia yakin dan pertanyaan malaikat tidak mampu dia jawab, azab kubur dia dapatkan, maka disitulah penyesalan demi penyesalan. Dia minta kepada Allah, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu solihah, agar aku beramal soleh, fima taraktu, yang telah aku tinggalkan, solat yang tidak aku kerjakan, bisa aku kerjakan ya Allah. Berbakti kepada orang tua yang aku tinggalkan, akan memperbaiki. Ya tidak ada Pak ceritanya orang sudah mati hidup, dihidupkan lagi oleh Allah. Nggak ada ceritanya. Kalau sudah ruh lepas dari badan, sudah dipindah ke dalam barzah, itu nggak ada ceritanya dikembalikan ke tubuh lagi. Terus ada orang cerita, ada orang mati hidup lagi. Itu bukan mati. Itu bukan mati. Kalau orang Indonesia mengatakan mati suri, oke lah, mati suri, tapi bukan mati hakiki. Mati suri itu maksudnya aktivitas peredaran darah dan apa istilahnya itu terhadap tubuh kita itu terhenti Pak. Tidak bernyawa, tidak bernafas, darah jantung tidak berdetak, tidak ada peredaran darah. Ya seperti mayit, cuman ruhnya tetap di situ. Ruhnya tidak dicabut. Nah ketika dia melihat, orang melihat ini tidak ada pergerakan, nadinya sudah tidak bergerak, mungkin dia mengatakan mati, tapi ruhnya tidak pergi, tetap di situ. Bisa jadi ini termasuk bagian daripada gangguan jin. Kan bisa saja jin mengganggu semacam itu. Dan ada pengalaman Pak, pengalaman orang diruqyah, mungkin jinnya kepanasan. Yang diruqyah kesurupan, habis kesurupan mati. Eteng kuadanya bener Pak. Dipegang nadinya juga tidak ada pergerakan itu. Ya. Ini kalau tidak paham itu menganggap sudah mati. Posang Pak. Tapi biasanya untuk membuat dia sadar gampang. Ya ambil sesuatu yang ditakuti sama setan, jin, misalkan bawang putih, jin takut sama bawang putih, ketok pengkote sabun ngelong Pak, jaga boleh insyaallah. Sehingga orang yang pernah mengalami yang disebut dengan mati suri, lalu dia bangun, mungkin mati dalam 2 jam, 3 jam, bahkan berhari-hari, itu bisa. Lalu dia bangunnya itu dia merasa mengalami sebuah peristiwa bermimpi, dan itu sangat mungkin jin bisa semacam ini. Artinya Pak, tidak ada orang mati hidup kembali, kecuali itu mukjizat dari Allah. Siapa? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Musa juga pernah menghidupkan orang mati atas perintah Allah. Selain daripada nabi, bukan mukjizat, tidak ada yang mampu menghidupkan. Mak bonyo orang semangken singako mate odi boleh keru amimpe Pak, amimpe, cuman aktivitas di tubuhnya sudah terhenti, ruhnya di situ tetap tidak lepas. Nah ini kalau saya jelaskan panjang. Kembali kepada persoalan azab kubur. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadisnya panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seseorang sudah mencapai sakaratul maut, datanglah malaikat duduk di sampingnya. Orang ini memandang sejauh mata, melihat sejauh mata memandang. Malaikat duduk. Kalau yang mau mati orang beriman, malaikat membawa kain, kemudian sambil memegang kepala dan menarik ruh sambil mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul, ayyatuhur ruh ila ridwanillah. Keluarlah wahai ruh
menuju ridha Allah dicabut dengan pelan, Pak, dicabut dari ubun-ubunnya. Kenapa? Ketika dikasih ruh Nabi Adam lewat ubun-ubun, dan ketika manusia dicabut ruhnya, dicabut juga dari ubun-ubun, dicabut dengan lembut, sehingga matinya orang beriman itu rata-rata indah. Tak pakai mantelik, Pak, matinya indah, apalagi husnul khotimah, dicabut dengan lembut. Sebaliknya kalau itu orang kafir yang mau mati atau orang munafik, maka malaikat membawa sapu tangan yang terbuat dari api, sambil dipegang kepalanya, dicabut dengan keras, tidak lepas, kembalikan lagi, ngecil, Pak, sehingga mana orang yang mau mati itu mantelik, sambil mengatakan, keluar kamu wahai ruh yang jahat menuju azab Allah. Sentak mengana pada orang mati, mun orang mati kafir nih, Pak, mati nak gelupuk. Lah itu malaikat mencabut. Lalu dibawa ruh itu oleh malaikat ke langit. Kalau ruhnya orang beriman, malaikat penjaga langit pertama langsung menyambut, aduh, ruh siapakah ini, aromanya enak, ini ruh si fulan, si fulan. Setiap langit dibuka pintunya, langit kedua dibuka pintunya, disambut oleh malaikat. Adapun ruh orang yang tidak beriman dibawa oleh malaikat ke langit pertama, ternyata penjaga langit pertama tidak mau membuka pintu, akhirnya dilempar ruh itu. Ini sebelum proses penguburan. Kalau sudah proses penguburan selesai, maka ruh dikembalikan. Ketika didudukkan ruh itu, faja'ahul malakani, datanglah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Itu pertanyaan yang sering kita dengar. Marabbuka, siapa Rob kamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Wama dinuka, apa agamamu? Wama imamuka, dan seterusnya. Apakah ini yang ditanya? Ternyata bukan ini saja, amal yang lain pun juga akan ditanya. Solatnya pertama yang akan ditanya, kata Nabi dalam sebuah hadis, ketika di alam kubur amalnya ini solatnya, dan amal-amal yang lain pun juga akan ditanya. Karena itu pertanyaan malaikat di alam kubur bukan sejam 2 jam, sehingga ulama tabi'in mengatakan pertanyaan malaikat itu berhari-hari, bahkan sampai 7 hari. Setiap kali dia bisa menjawab, bagus. Tapi kalau tidak bisa menjawab, gatur malaikat, Pak. Nah itulah dia mendapatkan azab kubur. 7 hari ditanya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kalau sudah selesai pertanyaan demi pertanyaan, pertanyaan itu disebut dengan fitnatul qabri. Fitnatul qabri, fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Selesai sudah pertanyaan, maka nanti yang terakhir, apakah akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Kalau mendapatkan nikmat kubur, dalam hadis lain Rasul mengatakan Allah menjelma amal-amalnya, Allah jelma, Allah rubah amal-amalnya, amal baiknya dijelma sebagai makhluk yang husnul wajhi, thayyibur rih, wajahnya elok, aromanya enak. Datang kepada ruh ini dan bertanya, ruh, man anta, siapa kamu? Menjawab, ana amaluka saleh, saya ini amal kamu yang soleh. Diperintah menjaga ruh sampai hari kiamat, ditemani oleh makhluk yang wajahnya elok, aromanya enak. Belum lagi nanti dilapangkan ruh alam barzahnya sejauh mata memandang, diterangkan seterang-terangnya, termasuk ini diperlihatkan tempat duduknya di surga, diperlihatkan pagi dan sorenya ditampakkan di sana. Ia tentu mendapatkan nikmat kubur. Kalau ini, Pak,
kita dapatkan, alhamdulillah. Yang kita takutkan itu sebaliknya, mendapatkan azab kubur. Bagaimana azab kubur? Tidak mampu menjawab. Akhirnya apa? Amal-amal buruknya dijelma, dirubah oleh Allah menjadi makhluk su'ul wajhi, su'ur rih, wajahnya buruk dan aromanya busuk. Datang kepada ruh bertanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka su, saya ini perbuatan kamu di dunia yang buruk. Yang alim asad dijelma, diperintah menemani di alam kuburnya, digelapkan segelap-gelapnya, disempitkan sampai tulang rusuknya bersaling bersilangan, dan termasuk diperlihatkan tempat duduknya di neraka pagi dan sorenya. Nauzubillah. Makanya ini merupakan akidah umat Islam, azab kubur itu adalah pasti dan tidak boleh meragukan, Pak. Ada orang mengatakan azab kubur itu dalilnya khobar ahad. Ada yang mengatakan bukan khobar bukan tingkatan mutawatir, sehingga boleh meyakini, boleh tidak meyakini. Nah, ini tidak benar. Ulama ahlul hadis semua bersepakat, dan ahlus sunnah wal jamaah bersepakat, meskipun khabar ahad tapi sahih, itu juga dalil dalam menetapkan akidah, termasuk azab kubur merupakan bagian daripada akidah. Dan ternyata azab kubur dalil-dalil hadisnya itu tingkatannya mutawatir bil makna. Artinya ini dalil. Maka tidak benar orang meragukan tentang azab kubur. Orang meragukan tentang nikmat kubur. Karena itu hanya membutuhkan keyakinan saja. Para jemaah sekalian, ketika kita hidup di dunia sekarang ini, yang bergerakkan tubuh badan, lapar, duduk, sakit, yang merasakan adalah fisik kita. Lah, ruhnya di mana? Ruhnya di mana? Di ujung kepala, di jari-jari, atau di ujung kaki? Maka ini menarik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ruh itu ada 3 hukum. Pertama, hukum ruh di dunia. Ketika di dunia bersama dengan jasad, yang merasakan pengaruh dunia adalah jasad, ruh tidak merasakan. Jadi mun etobi Pak, si sakit ini kolek Pak, ruh tidak merasakan, tapi ruh berfungsi menghidupkan jasad. Timun lapar katon du ngantuk, udah sing ngantuk. Yang ngantuk itu adalah jasadnya. Yang capek itu jasadnya. Begitu juga ketika tidur, yang tidur itu jasadnya. Kan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, kalau seorang hamba tidur, jiwanya dibawa terbang oleh malaikat, bukan ruhnya Pak. Seorang hamba tidur, jiwanya dibawa terbang oleh malaikat, ruhnya tetap di situ. Padahal tidur itu dalam firman Allah istilahnya mati ringan atau mati kecil. Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kita di malam hari wafat, artinya tidur. Yang tidak merasakan jiwa kita, tapi ruh di situ ada. Yang tidak merasakan jasad kita, jiwa dibawa terbang. Makanya bermimpi jiwa kita, ya, yang bermimpi dalam tidur itu jiwa dibawa terbang oleh malaikat. Ketika mau bangun dari tidur, malaikat mengembalikan jiwa sehingga kita sadar kembali, ruhnya tetap. Adapun kalau sudah kita mati para jamaah, mati yang sebenarnya, maka dilepaslah ruh dari jasad.
Dan kalau sudah lepas, berpindah ke alam lain yang disebut dengan alam barzakh. Ruh ditempatkan di alam barzakh, jasad kita ditanam di bawah tanah. Yang merasakan pengaruh alam barzakh ruh, bukan jasad. Jadi seesek saningi kubur ini jasad Pak. Apa? Ruhnya. Yang ditanya marabuka wa ma nabiyuka, itu ruhnya. Makanya tentang ruh ini sedikit ilmu yang diajarkan oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, jawab, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian dikasih ilmu tentang ruh sedikit saja, karena ini masalah gaib, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penjelasannya kalau sudah dia pindah ke alam barzakh yang merasakan pengaruh alam barzakh, ruhnya, jasad mungkin sudah hancur, terbakar, tenggelam di lautan, dimakan ikan, habis sudah jasad. Tapi yang ditanya, yang disiksa, yang dapat azab atau nikmat kubur adalah ruhnya. Walaupun kadang ada bentuk-bentuk azab kubur yang itu ditampakkan oleh Allah, tujuannya apa? Untuk menjadikan pelajaran bagi orang yang masih hidup. Kan ada pengalaman ini di zaman sahabat dan tabi'in. Imam Al-Faryabi, beliau punya tetangga meninggal. Lah teman-temannya diajak, ayo kita ziarah, kita takziah kepada teman yang saudaranya meninggal. Datang kepada saudaranya menangis. Lalu sahabat Imam Al-Faryabi mengatakan, alam ta'lam annal mauta sabilun. Kan kamu sudah tahu mati itu pasti. Masa kamu menangisi sesuatu yang akan terjadi? Apa jawaban saudaranya yang masih hidup, keluarganya masih hidup? Mengatakan, saya menangisi saudaraku bukan karena dia mati, tapi saya menangisi azab yang dia dapatkan. Ditanya, kau memang Allah menampakkan azab, menampakkan perkara gaib kepadamu? Bukan. Ceritanya begini, ketika saudaraku meninggal, saya membantu proses penguburan. Nah ternyata ada yang terbawa dalam jasadnya itu, pakai ada cincinnya, lupa, tidak dilepas. Selesai penguburan baru ingat, orang-orang sudah bubar. Lalu saya kembali menggali. Ketika saya gali ternyata ada api di situ. Karena bentuk kasih sayang sebagai saudara, saya gali lagi ternyata semakin besar dan tangan saya terbakar. Dibuka tangannya ternyata ada luka bakar. Lalu saya segera kembali. Saya mendengar dari bawah tanah itu suara berteriak-teriak. Lalu segera saya kembali bertanya kepada ibuku, apa saja yang dikerjakan oleh ibuku, oleh saudaraku ini. Wah ibu, saudaramu ketika masih hidup dia tidak mau membayar zakat. Sholatnya oke, tapi zakatnya tidak mau dia bayar. Sehingga ketika mati, alam kubur, siksa kubur ditampakkan. Nah, kemudian Imam Al-Faryabi dengan sahabatnya tadi segera menjumpai seorang yang sudah tua bernama Abu Dzar Al-Ghifari, berarti sahabat Rasul. Datang menyampaikan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, diceritakan pengalamannya. Ada orang tetangga kami meninggal, ternyata ditampakkan azab kuburnya. Kemudian bertanya, kami tidak pernah melihat orang Yahudi, orang Nasrani ditampakkan azab kuburnya. Lah ini ditampakkan dari orang beriman. Yang aneh itu kenapa orang beriman? Apa kata Abu Dzar? Ulaika la syakka annahum finnar. Mereka Yahudi dan Nasrani udah pasti masuk neraka.
Innama yurikuhumullahu fi ahlil iman litaktabiru. Tapi Allah menampakkan azab kubur orang beriman agar kalian yang beriman ini mengambil pelajaran, jangan mencontoh orang yang mati azab kuburnya diperlihatkan. Ya walaupun tidak semua orang, Pak ya. Itu jarang-jarang, tapi ada. Dan ini harus kita yakini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada kita untuk berlindung dari yang namanya azab kubur. Ya termasuk dalam sholat kita ini disunnahkan membaca doa sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari buruknya fitnah hidup dan mati, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Itu disunnahkan kita baca. Empat-empatnya ini kita takuti loh. Para jemaah sekalian, tentang azab kubur. Kalau sudah ruh masuk ke alam barzah, yang merasakan pengaruh barzah itu ruh, bukan jasad. Yang ketiga, kalau sudah masuk ke alam akhirat, ruh dihidupkan, jasad dihidupkan. Lalu kata Allah, wa idzan nufusu zuwijat. Kalau sudah jiwa-jiwa dipertemukan kembali, ketika malaikat Israfil meniup trompet yang ketiga, maka ruh-ruh makhluk berhamburan dari trompet itu, kemudian bertumpuk kembali, bertemu dengan jasad yang sudah mati dan utuh hidup. Itulah yang Allah firmankan, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan kembali, maka hidup di situ. Nah, pada keadaan ini, pada keadaan akhirat, yang merasakan ruh pengaruhnya dan jasad juga merasakan pengaruh akhirat. Kalau di dunia yang merasakan pengaruh dunia cuman jasad, ruh tidak merasakan. Kalau dalam barzah yang merasakan ruh, jasad tidak merasakan. Sedangkan di alam akhirat jasad dan ruh sama-sama merasakan pengaruhnya. Nah, itulah masa depan yang sebenarnya, Pak. Masa depan kita itu di alam akhirat. Dunia ini adalah sebab untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan kenyamanan hidup, ataukah kita akan mendapatkan kesengsaraan. Tinggal bagaimana sekarang kita memperlakukan agama Allah ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat Allah akan mendatangkan amal-amal. Seluruh amal datang kepada Allah. Fataji'us sholat, datang sholat, berkata, Rabbi ana sholat, ya Allah saya sholat. Allah berfirman, innaki alal khair, sholat kau baik-baik saja. Maksudnya apa? Sholat datang kepada Allah untuk berjumpa dengan siapa yang mengamalkan ketika di dunia. Datang, sholat datang, puasa datang, baca Quran, semua amal datang. Dan terakhir kata Rasul, fayaji'ul Islam, datang Islam dan berkata, Rabbi anal Islam wa antas salam. Ya Allah, saya Islam dan engkau yang maha assalam. Allah berfirman, innaka alal khair, Islam kau baik-baik saja. Bikal yauma akhudhu, hari ini aku akan menyiksa denganmu, dan hari ini aku akan mengampuni denganmu juga. Tergantung di dunia sekarang kita mau mengamalkan Islam atau menyanyiakan Islam. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.